Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Izinkan saya hari ini untuk menjelaskan konsep dan operasi atau pemanfaatan dari alat sitasi yang banyak sekali digunakan di dunia akademik, yaitu adalah Mendeley. Ya, sekali lagi bahwa alat ini sangat bermanfaat untuk menunjang teman-teman semuanya di sini sebagai mahasiswa ya dalam menghasilkan karya tulis yang baik, karya tulis yang memenuhi syarat dalam standar penulisan ilmiah. Yang tentunya di dalamnya harus menyertakan sumber-sumber atau referensi. Nah, langsung saja teman-teman di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan atau cara penggunaan dari Mendeley tersebut. Langsung saja, untuk langkah pertamanya tentu teman-teman nanti harus mengunduh ya, mengunduh aplikasi Mendeley. Nah, seperti ini tampilan Google-nya. Jadi nanti kalian harus menggunakan laptop ya, harus pakai laptop atau komputer. Kemudian harus mengunduh aplikasi Mendeley. Setelah itu baru diinstal. Diikuti prosedurnya sampai kemudian eh, Mendeley itu berhasil terinstall di laptop atau komputer masing-masing. Dan nanti juga harus sign in ya, harus bikin akun juga. Saya kira itu untuk instalasinya, silakan nanti bisa diikuti langkah-langkahnya. Nah, selanjutnya saya akan langsung tampilkan bagian dashboard dari Mendeley itu setelah terinstall ya. Nah, seperti ini teman-teman ya, untuk tampilan dari Mendeley ini, dashboardnya ya ada di sini di tengah ini ada kumpulan artikel. Ini adalah artikel-artikel saya yang sudah saya input ke dalam Mendeley. Jadi cara kerjanya sederhana. Jadi kita langkah pertamanya tentu adalah setelah Mendeley terinstall ya. Kita dalam memanfaatkannya kan kita harus mempunyai banyak maksud saya kumpulan ya, kumpulan artikel, kumpulan buku dan sebagainya. Nah, yang perlu kita lakukan pertama tentu adalah mengunduh dulu. Ya, kita mencari di Google, kita unduh, baru kita masukkan ke dalam Mendeley, file PDF-nya. Caranya, kita tinggal klik Add New di sini, file from computer, dia akan langsung masuk ke dalam sini secara otomatis. Dia akan langsung dianalisis mulai dari penulisnya siapa, tahunnya berapa, judulnya apa, jumlah, sourcesnya atau jurnalnya dari mana, dan ini adalah tanggal input kita, gitu ya. Nah, sangat mudah sebetulnya untuk menginput dari artikel tersebut. Di bawah sini ada collections, teman-teman nanti bisa membuat semacam folder begitu ya, untuk nantinya mengelompokkan artikel-artikel tersebut sesuai dengan kategori yang ditentukan. Nah, nantinya alat ini akan digunakan untuk membantu kita ya dalam misalnya menulis sebuah karya ilmiah, nantinya bagaimana kita bisa menyertakan kutipan-kutipan itu dengan cara yang benar, alat ini bisa membantu. Nah, untuk nantinya lebih efisien, tentu kita akan memanfaatkan Microsoft Word ya. Nah, untuk dapat menggunakan Microsoft Word dan Mendeley ini secara lebih efektif, teman-teman nanti silakan menginstal. Di sini kalau kita klik Tools, ada Mendeley Type for Microsoft Word. Jadi nanti di sini mengunduh ya extension dari Word, kemudian diklik aja nanti diikuti langkah-langkahnya. Saya akan langsung tunjukkan bagaimana itu di Word-nya ya. Nah, ketika di Word, sebentar. Oke, ternyata belum saya buka filenya. Sebentar, saya buka dulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Ketika di Word, nah nanti akan membantu kita dalam mengutip ya, membantu dalam mengutip. Bagian mana, bagian apa sorry, Mendeley Chart tadi akan muncul itu ada di references di Word masing-masing. Silahkan nanti diklik references. Nah, untuk Mendeley Chart ini nanti akan muncul di sini ya. Nah, ketika ini kita klik, dia akan mencoba mensinkronisasi dengan
aplikasi Mendeley yang tadi sudah kita install, sudah kita upload untuk data-data ataupun artikel-artikel tadi. Kita tunggu sebentar ya. Masih loading. Sekali lagi teman-teman, ini membutuhkan koneksi internet ya dalam pemanfaatannya. Ya, nggak lama memang karena beban sistem biasanya ini ya. Oke, sudah muncul. Nah, di sini akan muncul eh, daftar artikel-artikel yang sudah kita input di aplikasi Mendeley. Jadi nanti ketika Mendeley Child sudah kita install, sudah ada extensionnya di sini, jadi teman-teman nanti tidak perlu bolak-balik dari aplikasi Mendeley ke Word, langsung aja di satu tampilan ini di Word ini nanti langsung bisa terhubung ke aplikasi Mendeley-nya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Ini ya, yang perlu saya jelaskan juga sedikit tentang kutipan. Kutipan itu ada dua cara mengutip itu. Yang pertama adalah kutipan yang di luar kalimat dan ada yang di dalam kalimat. Yang di luar kalimat itu contohnya seperti ya misalnya ya di bagian ini yang saya highlight di sini. ChatGPT dan seterusnya has emerged as a significant subject. Intinya di sini adalah eh, apa namanya peran dari ChatGPT itu sendiri ya dalam hal pembelajaran khususnya di perguruan tinggi. Gitu. Nah di sini apa namanya pernyataan ini saya dapatkan dari sebuah artikel yang ditulis oleh Bular et al. Et al itu DKK dan kawan-kawan. Bular et al tahun 2024 ya. Nah di sini teman-teman bagaimana kemudian kita bisa memasukkan tulisan ataupun kutipan ini ke dalam teks sederhana cara. Jadi nanti kalian tinggal memilih ya dari list yang ada di Mendeley Child ini ya Mendeley Child kemudian kalian tinggal oke, saya tunjukkan dulu ya di bagian ini misalnya empowering ChatGPT. Di sini ada beberapa part. Yang pertama adalah insert citation sama di sini ada checklist di sini nanti. Kalian bisa lihat dulu di sini ada segitiga ke bawah ini ada insert as author year, author atau year. Ini penulis tahun, penulis saja atau tahunnya saja. Kita bisa pilih nanti. Nah, kalau nanti kita milih untuk apa namanya yang lebih seperti ini, contohnya ya, contohnya ini kan di akhir kalimat ya, jadi penulis dan tahun, jadi nanti dipilih yang langsung aja insert citation ini, gitu ya, atau diklik bagian ini. Saya kasih contoh ya. Misalnya nih, di bagian atas tadi, oke, mungkin saya ambil di bagian ini misalnya, di methodologies. Ini ngasal ya, untuk contoh saja. Nah, misalnya saya akan mengambil dari bagian paling atas ini, beranda sistem informasi kurikulum nasional, misalnya. Ya, jadi nanti untuk citation-nya secara otomatis saja, saya akan langsung klik bagian apa namanya nih, eh, centang di sini ya. Nah, kemudian di sini bisa ada beberapa format ya. Ada beberapa format di sini yang bisa kita edit begitu ya. Tapi ini kalau mau sudah sesuai ya sudah, kita cancel saja. Kemudian insert one citation. Nah, dia akan otomatis di sini, muncul di sini. Dan yang efisien lagi adalah, ini kan di dalam teks ya. Nah, untuk di daftar pustakanya, dia langsung tertampil di sini. Jadi kita tidak perlu menginput satu per satu. Nah, seringkali problemnya dari mahasiswa itu adalah ke penulisan dalam hal pengutipan, karena biasanya apa yang ditulis di sini kutipannya banyak, tapi di daftar pustakanya sedikit, atau di sini ada, di sini tidak ada, atau di daftar pustakanya banyak yang disertakan, tapi di dalam teksnya tidak ada. Jangan sampai itu
terjadi ya. Jadi intinya teman-teman harus teliti dan alat ini akan membantu kalian supaya lebih teliti, jadi tidak kerja dua kali. Nah, kutipan itu ada dua. Yang tadi kan ini di akhir ya, ini kan di akhir kalimat nih. Nah, bagaimana kutipan itu jika berada di dalam satu kalimat ya? Nah, coba bedakan dengan ini misalnya bagian yang Liu and Ma 2024. Ini kan yang membedakan adalah tentu dalam segi apa namanya ini jenis itu berbeda. Kalau ini maknanya adalah Liu and Ma tahun 2024 menemukan bahwa jadi Liu dan Ma ini subjek ini juga menjadi awal dari kalimat itu gitu ya. Jadi apa namanya nih eh, berbeda dengan yang di atasnya tadi ketika penulisnya itu ditulis di akhir sebuah kalimat dikurung semuanya. Nah, kalau ini secara otomatis dia hanya dikurung yang tahunnya saja. Ya, karena kenapa demikian? Karena ini berada di satu kalimat, di dalam kalimat itu sendiri. Jadi tidak terpisah. Beda dengan yang di atasnya ini, yang mana Bular et al. 2024 sumbernya ini terpisah dari kalimat ini. Jadi kalimat ini dijelaskan pernyataannya bagaimana, kemudian dikurung itu menurut siapa. Dan sedangkan di bawahnya, menurut Liu and Ma, begitu. Perbedaan dari penggunaan bahasa. Nah, ini nanti teman-teman bisa mengkombinasikan ya dua jenis kutipan ini, karena biasanya penulis-penulis yang sudah eh, apa namanya sering menulis itu bisa mengkombinasikan keduanya dengan baik. Nah, ketika teman-teman ingin beralih dari mode seperti ini ke seperti ini, tadi kan sudah kita contohkan ya, kalian bisa langsung pilih yang ini saja. Author year. Ini untuk kasusnya yang seperti Liu and Ma 2024. Ini bagian segitiga ini bisa kalian klik di sini, kemudian kalian pilih yang author year. Sama kan? Author-nya tidak dikurung, year-nya dikurung. Ya, yang dikurung hanya tahunnya, beda dengan yang di atasnya tadi, ketika itu tidak menjadi bagian dari kalimat itu, yang dikurung adalah semua bagiannya. Nah, ada satu hal juga yang penting diketahui, di sini ada istilah ND. N itu adalah no, D adalah date. Jadi no date ketika sumber itu tidak diketahui tanggal pasti penerbitannya. Sekali lagi, ini adalah sistem yang membaca. Di bagian ini adalah bagian dari sistem. Jadi nanti ya kita tinggal menyesuaikan saja. Gitu kurang lebih ya untuk caranya. Dan untuk daftar pustakanya dia akan langsung menyesuaikan di sini dengan apa yang kita klik tadi, kita pilih. Jadi tidak perlu kerja dua kali begitu ya. Ketika sudah menulis artikelnya, karya tulisnya, kemudian di bawah baru nulis lagi. Biasanya itu bikin capek. Ini kan sudah sangat efisien, tinggal ngecek aja. Ya, ini untuk stylenya, kalau kalian perhatikan di sini citation setting. Nah, citation setting itu adalah ragam gaya pengutipan ya, teman. Nah, gaya pengutipan itu satu dengan yang lain itu bisa berbeda. Yang dipakai di sini adalah American Psychological Association versi ketujuh. Ya, jadi nanti kalau teman-teman ingin berubah, silakan dirubah change citation style. Tapi untuk praktik kali ini kalian gunakan aja yang standar yaitu adalah APA atau American Psychological Association. Ya, sekali lagi kalau kalian nanti berkecimpung di dunia penulisan akan paham kalau biasanya penerbit itu mensyaratkan citation style yang bisa berbeda-beda dan kita harus mau tidak mau harus mempelajarinya. Dan Mendeley ini bisa membantu kita menyesuaikan ragam gaya kutipan tadi, ragam citasi. Oke, saya kira demikian untuk penjelasan singkat dari Mendeley ini. Untuk mungkin kalau teman-teman merasa penjelasan saya kurang komprehensif, kurang jelas, bisa dicari tutorial-tutorial tambahan di YouTube atau bisa dengan mencoba-coba sendiri, biasanya juga itu akan sangat membantu ya untuk apa namanya penggunaannya. Jadi semakin sering dicoba, semakin nanti hafal bagaimana cara menggunakannya dan nanti setelah ini akan saya tambahkan juga penugasan ya untuk membuat sebuah tulisan ilmiah yang nantinya kalian harus memanfaatkan Mendeley ini untuk melengkapi tulisan kalian dengan kutipan dan atau sitasi yang
benar. Saya kira demikian untuk sesi kali ini. Semoga dapat memberikan pencerahan dan penjelasan. Sekali lagi, jangan takut mencoba, lakukan saja, dicoba-coba saja. Kalau salah nanti dicoba lagi, diulang lagi, sampai nanti betul-betul bisa memahami cara kerja dari Mendeley ini. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kesulitan, jangan segan untuk menghubungi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.